Selamat pagi, apa kabar? Malam tidur dengan nyenyak, mimpi indah, puji Tuhan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melihara hati, pikiran kita, sehingga kita dapat tidur dengan pulas. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kita dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Mari kita buka dengan doa. Pagi ini kami bersyukur ya Bapa, oleh kasih karunia-Mu kami boleh datang di bawah kaki Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan kami membuka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 21. Firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat Allah. Oh, kita banyak kali kita membaca ayat ini, mungkin asal baca aja lah. Tapi pada pagi hari ini mari kita mau belajar, merenungkan. Kenapa? Dan Rasul Yohanes ini berkata, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya, berarti saudara dan saya pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk merenungkan satu perkara tentang hati, suara hati, kata hati. Seringkali kita banyak kali tidak mendengar kata hati. Suara hati kita berbicara apa? Kadang-kadang kita sudah tidak peka lagi. Ya. Tapi pada pagi hari ini mari kita belajar untuk peka. Apa yang dikatakan hati kita. Rasul Yohanes mengatakan, jikalau hati kita tidak menuduh. Nah, berarti di dalam hidup kita ada hati kita, hati saudara, hati saudara, hati saudara dan hati saya senantiasa memonitor kehidupan kita. Karena hati ini berkata, kalau hati tidak menuduh, menuduh siapa? Diri kita, diri saudara, diri saudara. Hati saudara tidak menuduh saudara, bukan orang lain. Tapi hati kita ini menuduh. Ya. Pernahkah saudara mengalami hati ini berbicara kepada kita? Ya. Suatu ketika ada teman saya cerita ini, Pak Han, saya dari malam tidak bisa tidur. Kenapa? Kok saya ini dikejar oleh hati saya? Kamu mencuri, kamu mencuri, kamu mencuri, kamu mencuri. Saya terus pikir-pikir, mencuri. Apa ya? Saya renungkan, kata hati saya, kok saya mencuri apa ya? Ya. Ini pengalaman dari saudara saya, teman saya ini, ya, teman seiman, berbicara, bersaksi tentang hati. Hati itu berkata mencuri. Padahal dia tidak mencuri. Apa maksudnya? Kemudian dia renungkan. Tiba-tiba ada satu jawaban dari hati kita ini juga. Hati saudara teman saya itu berkata, hati ini memberikan suatu jawaban. Kamu tahu ibadah dimulai jam berapa?
Jam sekian. Nah, kamu datang jam berapa? Jam sekian lebih sekian. Nah, yang lebih sekian itu berapa? Nah, itu kamu mencuri waktu Tuhan. Oh, saudara, teman saya itu langsung lemes. Ampuni Tuhan, kalau banyak kali saya datang terlambat, datang ibadah terlambat. Dan pada hari ini saya ditegur oleh hati saya. Dan saya akan berusaha tidak datang lagi terlambat. Kalau bisa, sebelum ibadah dimulai, saya sudah hadir. Nah, ini dah kata hati bicara kepada kita. Mungkin kau santai-santai selama ini, ya, banyak saya mendengar, oh, belum firman, puji Tuhan, belum firman. Oh, belum doa berkat, aku datang. Saudara, hati menuduh engkau mencuri waktu. Nah, ini dia satu contoh bagi kita. Dari itu mari kita melihat diri kita ini. Hati kita itu bicara apa kepada kita. Jangan sampai kita dituduh oleh hati kita dan kita tidak mau melakukan, menyadari. Saudara, pagi hari ini suara hati menjadi tema firman Tuhan. Jangan meremehkan suara hati. Jangan meremehkan kata hati. Ayo, kita mau belajar. Kalau hati kita tidak menuduh, kita ada keberanian untuk datang ibadah, datang di bawah kaki Tuhan, datang di dalam hadirat Tuhan. Tapi kalau hati kita menuduh, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Yang mengerti, yang mengetahui siapa? Ya, diri kita lah. Bereskan dulu sama Tuhan. Maka engkau akan merasakan, aduh Tuhan, senang, damai, tidak tertuduh. Karena yang menuduh bukan orang lain, diri kita, hati kita ini terus menuduh. Oh, kamu. Nah, pagi hari ini ayo, saudaraku yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Ya, yang melayanilah dengan baik. Mana Rema mengajar kepada kita, berbuat baiklah selagi ada kesempatan. Jangan sampai kita menunggu sakit, ada di ICU baru berjanji pada Tuhan, kalau aku sembuh aku mau melayani Engkau. Jangan tunggu sampai sakit, tapi saat sekarang selagi engkau masih sehat, masih kuat, ayo kita hidup. Dengarkan suara hatimu. Engkau bekerja, engkau hidup hari ini. Apakah engkau beres di hadapan manusia dan beres di hadapan Tuhan? Karena suara hati kita akan menjadi penuduh akan menuduh kita. Hati-hati, saudaraku. Saya menghimbau, jangan lagi meremehkan suara hati. Kalau suara hati berkata, kamu ada sesuatu yang belum beres, ayolah, cepat bereskan. Seperti firman Tuhan katakan dari tokoh-tokoh seperti Raja Daud, aku akan datang memberitahukan kesalahanku, dosa-dosaku, aku akan mengaku di hadapan Tuhan. Nah itu, karena suara hati menunjukkan ada sesuatu yang perlu dibereskan. Cepat, selagi kita masih ada kesempatan, cepat selesaikan beres-beresan di hadapan Tuhan, juga di hadapan manusia. Jangan pendam. Nanti kalau pendam itu hati kita tidak berani lagi menuduh. Ya, bukan tidak berani, tidak lagi menuduh kita. Kita tidak tahu apa dan bagaimana hidup kita ini, benar enggak atau salah enggak. Kenapa? Hati kita sudah kesel, enggak mau ngomong. Kenapa? Diomongin enggak mau. Ya sudahlah. Harinya kita kurang peka. Bukan hati tidak mau bicara lagi, kita kurang peka. Kata hati kita sendiri. Saudara,
Dari itu mari kita mau belajar beres-beresan dengan manusia, dengan Tuhan. Saudara, kenapa? Karena kita ini umat pilihan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa kita tidak mau peka dengan suara hati kita? Mungkin suara hati kita itu bicara dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berbicara pada hati kita untuk mengingatkan kita, untuk kebaikan kita. Dari itu ayo saya menghimbau. Di dalam satu ayat Ibrani mengatakan, jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus kita sekarang dengan keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ibrani 10 ayat 19. Kalau hati kita tidak menuduh, kita ada keberanian masuk ke tempat kudus, menikmati hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Kalau hati kita menuduh waktu kita masuk, kamu dosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Nah itu, ayo, selagi kita masih diberi kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Saudaraku, di dalam Ibrani 10 juga dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan iman yang tulus, dengan hati yang tulus, ya, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Maksudnya dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi hati kita telah dibasuh dengan air murni, kita akan peka suara hati kita, dan kita ada keberanian dengan tulus ikhlas datang di bawah hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan Tuhan. Oh, dengan bebas kita akan bersuka cita. Tapi kalau hati kita tidak benar, menuduh, kita akan cemberut saja, cemberut dan bersungut-sungut. Nah itu dia bedanya. Kalau hati menuduh, dalam ibadah kita banyak kali bersungut-sungut, cemberut, ya. Tapi kalau hati kita tidak menuduh, kita enjoy. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu bedanya. Mari kita, sebelum kita beraktivitas hari ini, pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena firman mengajar kepada kami untuk senantiasa, karena Roh Kudus sering memakai hati kami untuk berbicara kepada kami, supaya hati ini tidak menuduh. Kalau menuduh ada sesuatu yang tidak beres, kami bersyukur kami akan melakukan pemberesan terhadap manusia, juga terhadap Tuhan. Terima kasih atas firman pagi hari ini. Jika kami boleh dengan penuh sukacita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, bekerja dengan sukacita, karena hati kita juga ikut bersukacita, tidak menuduh kita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Di saat kami bersukacita, kami memuji dan memuliakan Tuhan. Oh Tuhan kirim berkat, berkat dari barat, berkat dari timur, dari utara, selatan, dalam perusahaan kita, usaha kita, toko kita, pekerjaan kita, penuh melimpah dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, pagi hari ini, pagi yang indah, kami boleh bersukacita di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.